Halo, ketemu lagi di mata kuliah kecerdasan buatan. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai ketidakpastian. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang pasti ya. Jadi di dunia ini kepastian yang ada itu ketidakpastian. Jadi tidak ada yang pasti ya, yang pasti tidak pasti. Oke, kita lanjut. Ini contohnya, ini saya pikir dibaca sendiri bisa ya. Kemudian penyelesaiannya. Nah, bagaimana ketidakpastian ini bisa kita ukur? Ini kita bisa pakai beberapa metode. Ada probabilitas klasik, bias, pakai himpunan dari teori Hartley, dari Shannon, dari Dempster-Shafer, dari Fuzzy, atau pakai faktor kepastian. Tidak semua kita bahas, hanya beberapa. Kita mulai dari probabilitas klasik. Ini menghitung probabilitas dari suatu kejadian. Ini probabilitas biasa. Jadi jumlah kejadian yang berhasil berapa dibagi jumlah seluruh kejadian. Misalkan ada dari 10 orang sarjana ini. Bentar ya. Dari 10 orang sarjana, 7 orang menguasai pemrograman, sehingga peluang atau probabilitas untuk memilih sarjana yang menguasai pemrograman. Jadi jumlah yang diminta itu pemrograman dari semuanya. Nah, jadi 7/10. Ini probabilitas seperti yang sudah pernah dikenal di sekolah SMA dulu ya. Oke, kita lanjut ke probabilitas yang menggunakan teorema Bayes. Ini probabilitas hipotesis HI benar jika ada syaratnya evidence E-nya ini benar. Nah, ini sama dengan probabilitas dari munculnya fakta E jika dari hipotesis I-nya ya dikali probabilitas dari hipotesisnya dibagi jumlah dari perkalian probabilitas E syaratnya H dikali probabilitas H-nya. Kita lihat contohnya. Ini contoh ada gejala bintik di wajah, jadi hanya satu gejala. Dokter menduga karena hanya satu gejala, hanya bintik di wajah, diduga terkena cacar air. Nah, ini setelah didata cacar air itu, menurut beberapa gejalanya, peluangnya seperti ini. Jadi peluang bintik sebagai gejala dari cacar air itu 0,8. Peluangnya terkena cacar karena tanpa mengandung gejala apapun ya 0,4. Peluang bintik kalau kena alergi itu 0,3, peluang alergi 0,7. Peluang bintik karena jerawatan ini 0,9, peluang jerawatan 0,5. Nah, jadi ini angka ini hanya contoh. Kalau dari realnya berarti data dari suatu penyakit itu dikumpulkan, gejalanya dikumpulkan, kemudian dihitung masing-masing gejalanya itu probabilitasnya berapa, probabilitas penyakitnya berapa, gitu ya. Kalau ini contoh dari matematis aja. Kita hitung probabilitas AC terkena cacar karena bintik, yang diminta cacar karena bintik. Nah, artinya hipotesisnya cacar, syaratnya ada bintik ya. Jadi HI-nya ini cacar karena bintik. Jadi yang pembilangnya yang atas ini probabilitas dari bintik cacar dikali probabilitas cacarnya dibagi seluruhnya, jumlah dari perkalian semua dari hipotesisnya. Tadi hipotesisnya kalau bintik itu bisa cacar, bisa alergi, bisa jerawatan. Jadi tinggal dikalikan bintik cacarnya ini tadi 0,8. Ini ya 0,8 dikali 0,4 dibagi jumlah dari perkalian semua. Jadi ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini. Ini penyebutnya yang bawah ini ya. Hasilnya sekian. Jadi probabilitas bias itu probabilitas di suatu hipotesis yang ada evidence-nya. Artinya
ada syaratnya. Jadi ada suatu kejadian, ada syaratnya. Jadi kalau kejadian cacar itu syaratnya mungkin bisa bintik ya, alergi juga bisa ya, jerawatan juga bisa. Jadi ada subnya, ada syaratnya. Garis miring itu telah terjadi. Jadi kalau hipotesis cacar karena bintik, berarti kan bintik dulu diduga cacar. Itu salah satu dari aplikasi teorema Bayes. Jadi ada penyebabnya, ada syaratnya. Kemudian contoh yang lainnya, kalau dihitung probabilitas karena bintiknya itu alergi, artinya yang atas ini pembilangnya yang alergi. Jadi yang alergi tadi kan ini ya 0,3, 0,7. 0,3 dikali 0,7 dibagi, ini penyebutnya sama yang tadi ini. Cuman yang atas pembilangnya beda, 0,3, 0,7. Ini yang atas ya, penyebutnya sama. Sekian. Kemudian karena jerawatan, jadi yang jerawatan probabilitasnya yang 0,9 dikali 0,5 ya, dibagi penyebutnya sama yang tadi ini. Hasilnya ini. Jadi ini ketemunya 0,459, ini 0,214. Yang tadi ketemunya 0,32. Yang paling besar berarti berapa? 32, 21, 45. Yang paling besar jerawat ya. Jadi kalau hanya satu gejala, hanya bintik saja, kemungkinan terbesarnya jerawat. Nah, kalau gejalanya cuma satu ya. Nah, kalau mau lebih lanjut berarti gejalanya tidak cuma satu. Oke, kita lanjut contoh yang lain. Ini kalau ada fakta lebih dari satu. Nah, ini mohon maaf ini ketumpuk ini. Jadi evidence-nya, hipotesisnya lebih dari satu atau evidence-nya yang lebih dari satu. Maka menghitungnya seperti ini. Jadi probabilitas dari hipotesisnya karena terjadi evidence dikali probabilitas. Ini dari evidence lama, syaratnya yang evidence baru terjadi sama hipotesisnya. Dibagi probabilitas antara evidence yang lama dengan yang baru. Ini contohnya. Selain tadi contoh yang pertama karena bintik ya. Kemudian observasi baru, ada gejala baru selain bintik itu ada panas badannya. Nah, jadi gejala yang baru ini panas badan. Kalau tadi kan cuma bintik ya. Jadi sekarang gejalanya ada dua. Jadi ada bintik sama panas, ini diduga hipotesisnya kena cacar. Diketahui probabilitas cacar bintik ini sekian, cacar panas sekian ya. Diketahui keterkaitan antara bintik di wajah dan panas bila kena cacar itu sekian. Keterkaitan antara bintik di wajah dan panas badan, bintik panas sekian ya. Maka probabilitas dari hipotesisnya penduganya diduga kena cacar dengan gejala yang baru itu panas, gejala yang lama bintik ya, sama dengan probabilitas dari hipotesisnya cacar, evidence yang baru ini panas dikali probabilitas yang evidence lama itu bintik, garis miring evidence yang baru itu panas, hipotesisnya cacar, dibagi probabilitas dari evidence yang lama bintik yang baru panas. Ya, tinggal dimasukkan. P cacar panasnya berapa? Ini 0,5 ya. Masukkan. Kemudian P bintik cacar panas ini ya 0,4. Tinggal masukkan di sini bintik panasnya sekian 0,6. Udah tinggal dikali dibagi ketemunya sekian. Jadi probabilitas adanya evidence baru panas tadi hasilnya 0,3. Jadi kalau hanya bintik saja penduga kena cacar tadi ketemunya 0,327 ya. Ini ya kalau hanya satu gejala 0,327. Kalau ada dua gejala ketemunya 0,33. Agak naik sedikit. Nah, ini dua gejala. Kita lanjut. Nah, ini kalau dengan
metode faktor kepastian, ada certainty factor. CF ini atau certainty factor ini sama dengan MP itu measure of belief, yang MD-nya ini yang disbelief. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi, beberapa evidence dikombinasikan untuk menentukan faktor kepastian dari suatu hipotesis. Jadi evidensinya beberapa ya. Kemudian atau CF-nya dihitung dari kombinasi beberapa hipotesis atau beberapa aturan saling bergandengan. Aturan yang satu menjadi input untuk aturan yang lainnya. Ada 3 hal yang kemungkinan. Kita cek yang kemungkinan pertama. Ada 2 evidence E1 E2. Ini menghitung measure belief-nya. Hipotesis terjadi dengan evidence E1 dan E2. Ini pakai dan ya, belief-nya ini hasilnya 0 jika measure disbelief-nya 1. Jadi kalau disbelief 1, belief-nya pasti 0 ya. Yang lainnya dihitung pakai rumus ini. Measure belief yang E1, measure belief E2 ditambah ya dikali 1 main measure belief-nya E1. Jadi ini dikurangi dulu 1 main, kurangi, dikali dulu sama ini, baru ditambah sama ini. Jadi mengerjakannya bukan dari depan ya, karena ini ada level perkalian lebih tinggi dari penjumlahan. Yang disbelief sama, disbelief itu 0 jika belief-nya 1, yang lainnya dihitung dari ini. Nah, rumusnya hampir sama, tadi B sekarang D. Contohnya, observasi memberikan kepercayaan terhadap hipotesis H dengan belief-nya H E1 0,3, disbelief-nya 0. Maka CF tadi measure of belief dikurangi disbelief. Jadi tinggal kurangi. Belief-nya 0,3, disbelief-nya 0. Nah, karena 0 ya tetap ya. Ada observasi baru dengan evidence kedua ini, belief-nya 0,2, disbelief-nya 0. Maka measure belief dari gabungan dari 2 evidence E1 dan E2 ini ya kita pakai rumus yang tadi. Jadi measure belief yang E1 0,3, ini yang E1 ya, ditambah yang E2, measure belief E2 nya 0,2 dikali 1 main measure belief yang E1 0,3. 1 main 0,3 0,7 ya, dikali 0,2 0,14 tambah 0,3 0,44. Bisa ya. Yang disbelief, kita lihat disbelief-nya ini 0, ini disbelief-nya juga 0 ya. Nah, karena 0 ya, walaupun measure belief-nya itu 0,044 ya, tidak 1 ya belief-nya ya. Kalau 1 kan pasti 0 ya. Kalau ini belief-nya tidak 1, tapi karena measure disbelief-nya 0, E1 0, E2 juga 0, masuk ke rumus ini juga semuanya 0 ya. 0 ditambah 0 dikali berapapun tetap 0. Jadi disbelief-nya 0. Jadi certainty faktornya, faktor kepastiannya tinggal belief dikurangi disbelief. Nah, karena dikurangi 0 tetap. Kita lanjut. Nah, kalau tadi kasus yang tadi gejala bintik tadi, dokter memperkirakan terkena cacar dengan kepercayaan belief cacar koma bintik sekian, disbeliefnya sekian. Maka certainty faktornya belief dikurangi disbelief, tinggal dikurangi 0,8 dikurangi 0,01, ketemunya 0,79. Next, ada gejala baru panas dengan belief cacar panasnya 0,7, disbeliefnya 0,08, maka gabungan dari evidence bintik dan panas ini, belief yang baru, belief yang E1 dulu ya, yang bintik tadi 0,8 ditambah ini belief yang E2 0,7 ya, dikali 1 main belief yang lama 0,8. 1 main 0,8, 0,2 kali 0,7, 0,14 ditambah 0,8, 0,94. Disbeliefnya rumus yang sama ya, disbelief yang ke-1, disbelief yang ke-1 tadi mana? 0,01 ditambah disbelief yang kedua 0,08 dikali 1 main disbelief yang E1 0,01. 1 main 0,1 dikali 0,08 ditambah 0,1 sekian ya. Jadi CF-nya tinggal belief dikurangi disbelief. Sekian.
Oke, kita lanjut. Kalau kombinasi beberapa hipotesis, maka kalau dicari belief, kalau H1 ini seperti N ini dan H2 dihitung minimalnya dari belief H1 dengan H2. Jadi ini yang kombinasi hanya ya, 1 H2 tadi E-nya. Kalau atau dicari maksimal. Jadi kalau suruh milih, atau itu kan milih ya, H1 atau H2. Nah, milih yang maksimal. Tapi kalau milih dan itu berarti harus ada kesepakatan, harus ada irisannya. Jadi dicari minimalnya. Disbelief sama ya, kalau dan itu minimalnya disbelief H1 H2, kalau atau pakai maksimal. Lanjut. Contoh ya, tadi misalnya observasi ada measure belief H1-nya sekian ya, measure belief H1 0,5, disbelief H1 0,2, maka CF-nya H1 belief-nya 0,5 dikurangi disbelief-nya 0,2, 0,3. Kemudian ada lagi hipotesis yang kedua, NPH2-nya 0,8, disbelief-nya 0,1, maka CF-nya yang H2 itu tinggal belief-nya 0,8 dikurangi disbelief-nya 0,1, 0,7 ya. Next, kita mencari CF untuk gabungan H1 dan H2. Kalau dan dicari minimalnya. Jadi measure belief-nya dicari minimalnya. Minimalnya dari measure belief-nya H1 0,5, yang H2-nya 0,8. Minimalnya 0,5. Disbelief-nya yang dan ini minimal dari disbelief yang pertama tadi 0,2 ini ya, dengan disbelief yang H2 0,1, minimalnya 0,1. Jadi CF-nya tinggal belief dikurang disbelief 0,5 min 0,1, 0,4. Kalau yang dicari H1 atau H2 yang digabung atau ya tadi dan ya, nah berarti maksimalnya nilai yang sama ini maksimalnya. Nah, jadi maksimalnya tadi 0,8, ini maksimal 0,2. Jadi CF-nya belief kurangi disbelief sekian. Gitu ya. Ini kalau kombinasi beberapa hipotesis. Next, kombinasi beberapa aturan. Jadi aturan yang pertama ini nanti menghitungnya measure belief dari validitas S-nya dikali maksimumnya dari 0, CF-nya yang sebelumnya. Contohnya PHK ini terjadi PHK, pengangguran, muncul banyak pengangguran, gelandangan, muncul gelandangan ya. Aturan pertama, if terjadi PHK dan muncul banyak pengangguran, CF pengangguran, PHK 0,9. Aturan kedua, jika muncul banyak pengangguran maka banyak gelandangan. Nah, measure belief gelandangan pengangguran 0,7. Maka measure beliefnya gelandangan, pengangguran ini terkait dengan aturan 1 dan aturan 2. Karena PHK pengangguran gelandangan ya, terkait aturannya. Measure beliefnya ya, yang validitasnya yang ditanyakan tadi, ini 0,7 dikali maksimal dari CF sebelumnya. Nah, ini karena CF sebelumnya ini hanya 1, 0,9 ya, dikali ini 0,9. Kalau aturan yang lainnya masih ada ya, ini dicari CF-nya yang maksimal dari CF-nya 0, CF. Artinya kalau CF-nya nggak ada yang maksimal atau tidak ada yang positif berarti 0. Nah, tinggal dikalikan ya. Nah, ini contoh soalnya ada turunnya devisa ini disebabkan karena masalah TKI. Jika diketahui beliefnya devisa turun karena TKI sekian, disbeliefnya devisa turun karena TKI sekian. Kemudian ada evidence baru, kemarau panjang sehingga gagal panen sehingga ekspornya turun. Diketahui belief devisa turun karena ekspor turun sekian, disbeliefnya devisa turun, ekspor turun sekian. Nah, dicari CF-nya. Devisa turun TKI tadi ya, devisa turun TKI ini kan. Nah, CF itu tinggal belief dikurangi disbelief. Nah, bisa ya. CF-nya devisa turun, ekspor turun ini tadi. Belief kurangi disbelief. Kalau yang C, ini TKI dan ekspor turun. Nah, ini ada kombinasi.
Ya, kombinasi dari TKI dan ekspor turun ini tadi ya, pakai rumus tadi yang penggabungan apa? Ini TKI sama ekspor ini evidence atau hipotesis. Hipotesis itu penduga ya. Jadi diduga devisa turun itu karena TKI dan ekspor turun. Nah, jadi evidence-nya ini yang digabung ya. Evidence yang digabung tadi rumusnya ya. Masih ingat ya? Evidence-nya ini ya. Seperti ini. Measure belief-nya yang pertama plus measure belief yang kedua dikali 1 kan measure belief yang pertama ya. Disbelief sama. Jadi tinggal dihitung masukkan angkanya ketemunya berapa. Jadi CF-nya nanti tinggal yang E ini tinggal belief dikurangi disbelief. Bisa ya? Oke, lanjut yang game subsaver. Game subsaver ini ada beberapa istilah, ada belief, ada plausibility, ada ini rumusnya plausibility-nya itu atau reliability, satu main belief-nya ya. Frame of discernment atau theta ini semesta pembicaraan dari sekumpulan hipotesis. Ada fungsi densitas M. Ini probabilitas dari nilai kepercayaan suatu evidence terhadap theta. Nah, ini rumusnya menghitung fungsi densitasnya. Jumlah dari X irisan Y sama dengan Z. Ini irisannya Z, ada irisannya. Baru dihitung M-nya 1 dikali M2. Nah, jadi kalau ini M3 didapat dari M1 kali M2 jumlah dari M1 kali M2 di mana XY-nya irisannya ada dibagi dengan 1 min jumlah dari M1 kali M2 yang irisannya kosong. Kita lihat. Nah, ada contoh kasus mengalami gejala panas badan, diagnosanya flu, alergi, demam, bronkitis. Gejala pertama panas, observasi panas terhadap gejala flu, alergi, demam, atau bronkitis sekian ya. M1-nya sekian. Jadi kalau M1 panas sebagai gejala flu, demam, dan bronkitis 0,8, jadi M1 yang tetanya jadi 1 min 0,8, 0,2 ya. Jadi yang M1 theta tadi yang ini plausibility-nya ini ya, 1 min belief-nya. Kemudian sehari kemudian datang lagi ke dokter dengan gejala baru yaitu hitung buntu, gejala yang kedua. Gejala 2 berarti M2 ya. M2 gejala hitung buntu ini diduga sebagai gejala dari apa tadi? Flu, demam, alergi. A-nya alergi ya. 0,9 sehingga M2 tetanya 1 min 0,9, 0,1. Ada M1, ada M2 ya. Next. Nah, ini kalau kita data, kita list seperti ini. Jadi M1, M2-nya ini yang ke bawah ini M1 ya, yang samping ini M2. Jadi tadi diketahui M1 FDB 0,8 ya. Ini M1 FDB 0,8, tetanya 0,2. M2A FD 0,9. Jadi masuk ke tabelnya ini ya. AFD 0,9, tetanya 0,1, ini yang M2, ini yang M1. Nah, kita lihat irisannya. AFD dengan FDB itu irisannya kan ada ya, yang sama maksudnya. F sama D kan sama-sama ada ini. Nah, berarti ini sama ini irisannya FD. Ini hasil perkalian dari masing-masing angka di baris kolom. Jadi 0,9 dikali 0,8, 0,72. Kalau dengan theta tetap ya. Jadi FDB dengan theta tetap FDB, theta dengan theta tetap theta. Ini angkanya tinggal dikali 0,1 dikali 0,8. Ini ya. Kalau dengan theta tetap ya. Jadi ini AFD dengan theta, AFD dengan theta tetap theta ya. Ini angka dikalikan. 0,9 dikali 0,2 ketemunya ini. 0,1 dikali 0,2 ketemunya ini. Jadi M3-nya sekarang M3 itu didapat dari tadi rumusnya ya, masih ingat? Nah,
Ini masing-masing M1 dikali M2 yang irisannya ada dibagi 1 min M1 kali M2 tadi sudah kita kali M1 M2 nya ya, tinggal irisan yang ada sama irisan yang tidak ada. Kita lihat tadi tabelnya, ini ini kan tidak ada yang kosong ya, jadi ini ada irisannya semua, ini FD, FDB, AFD ya, theta, nggak ada yang kosong. Kosong tuh misalnya di sini AFD, sini X misalnya, kan nggak ada yang sama ya, nah itu kosong ya. Kalau ini ada yang sama, artinya yang kosong tidak ada atau 0. Jadi yang di sini M3 FD-nya 0,72 dibagi 1 min 0. M3 FDB-nya tetap ini dibagi 1 min 0. Tetap ya. M3 AFD-nya ini dibagi 1 min 0 tetap ya. Jadi ini angkanya tetap karena dibagi 1 ya. 1 min 0 itu kan 1 ya, tetap ya. Ini M3. Lanjut. Kalau tadi dilihat ini yang paling besar kan, kalau sampai di M3 ya, hasil M-nya yang paling besar itu ini 0,72 1808 ya, paling besar ini. Jadi paling besar pendugaannya itu sakit flu atau demam. Kita lanjut. Kemudian ada informasi baru bahwa minggu lalu ya sudah dari pergi piknik dan ada kemudian kena alergi. Ini ada kepercayaan piknik sebagai gejala alergi M4 ya, tadi sampai M3 berarti sekarang M4. Jadi ini angkanya 4 ini karena urutnya keempat. M4-nya 0,6 diketahui ya, sehingga M4 datanya 1 min 0,4. Jadi sekarang ada M3 sama M4. M4-nya 0,6, tetanya 0,4. M3-nya tadi ini ya, M3 dari FD, AFD, FDB, theta. Jadi kita punya tabel baru sekarang M3 sama M4 seperti ini. Ini M3, ini M4-nya yang mendatar. Ini ya, ini M4. Nah, kita lihat irisannya A dengan FD kan tidak ada yang sama hurufnya ya, berarti irisannya kosong. Kalau dengan theta tetap FD, tetap FD, tetap FDB, tetap theta ini ya. Nah, ini angkanya tinggal dikalikan baris sama kolom yang sama dengan tadi. A dengan AFD irisannya A ya, tinggal 0,6 dikali 0,18 ketemunya sekian. FDB dengan A nggak ada irisannya, kosong lagi ya. Kalau dengan theta tetap A, tetap theta ya. Jadi angkanya tinggal dikalikan seperti tadi. Jadi sekarang kita punya yang kosong itu ada 2 ini. Ini sama ini ya. Jadi nanti setelah M4 M5. M5 yang A itu A-nya ada 2 juga ya. Ini sama ini ya. Di M5-nya A nanti ini tambah ini ya. Ada 2A dibagi 1 min yang kosong jumlahnya ini tambah ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi A-nya ini ada, tadi ada 2A ini yang atas ya, dikurangi 1 min ini yang himpunan kosong tadi, ketemunya sekian. Kemudian FD hanya 1 kan ya, jadi ini dibagi 1 min kosong ini plus ini ya. AFD juga hanya 1, ini dibagi 1 min ini tambah ini. FDB juga hanya 1, jadi ini dibagi 1 min ini tambah ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Sampai tetanya ya. Dicek angkanya yang paling besar 0,25100. Yang paling besar 5 ya. Jadi dengan gejala yang baru tadi, informasi yang baru, yang paling besar masih tetap flu atau demam ya. Pendugaannya hipotesis yang paling besar flu atau demam. Kalau sampai di sini saja informasinya, artinya pendugaan yang paling mendekati benar itu yang flu atau demam. Next, ini ada tugas. Ini ada M1, ada M2 ya. Jadi disuruh mencari identitas yang baru untuk TS dan T. Jadi M3-nya berapa? Ada M3 sudah dihitung, ada M4 sekarang. Nah, sekarang dicari lagi M5-nya. Nah, artinya ini jurusan yang paling baik yang dari keputusan terakhir ini ya. M yang paling besar. Kasusnya polanya sama persis, hanya ceritanya beda. Nah, semoga bisa mengerjakan. Selamat belajar, sampai jumpa di materi yang lainnya. Bye.